Hi, welcome to my channel. Ini adalah video kesaksian hidup bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak kami dari sakit DBD. Tanggal 7 September 2024, anak kami Alicia Tresnadi masuk rumah sakit karena dia mengalami panas demam yang tidak turun-turun hampir 1 minggu. Pada hari kelima hitungan kami sejak dia demam, dia masuk ke kamar saya kira-kira pukul 3 dini hari dengan wajah yang sudah pucat, bibir yang sudah penuh dengan darah-darah kering. Saya tidak pernah melihat dia seperti ini sebelumnya dan di hati saya berkata bahwa anak ini sakit demam berdarah. Pada waktu itu, sebagai seorang ibu, terus terang saya merasa takut, khawatir, cemas sekali karena saya melihat anak ini dengan kondisi yang sudah pucat seperti itu. Dan saat itu yang bisa saya lakukan, saya hanya bisa pasrah, saya hanya bisa naikkan pujian doa kepada Tuhan. Nanti keesokan harinya baru kami membawa dia ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa di rumah sakit ternyata betul anak ini positif DBD. Dan karena pada waktu itu rumah sakit Siloam full kamarnya, jadi dia harus dirujuk ke rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Dan ini dia sudah dinaikkan ke dalam ambulans, jadi saya harus menemaninya naik di dalam ambulans. Ketika keluarga kami yang di rumah mengetahui bahwa anak kami mengalami sakit demam berdarah, mereka semua pada panik dan mereka semua pada takut. Banyak yang sudah menangis karena takut. Karena ternyata pada waktu kami membawa dia ke rumah sakit itu dia sudah masuk ke masa kritis. Karena bibirnya itu sudah pecah-pecah dan mengeluarkan darah. Kami juga sebagai orang tua, kami waktu itu merasa takut, panik, cemas. Karena ini adalah hal yang baru kami hadapi. Tapi satu hal yang kami lakukan, kami taruh pengharapan iman kami kepada Tuhan Yesus. Selama dalam perjalanan, anak kami terus-menerus berkata, dia pengen pulang, dia tidak mau masuk rumah sakit. Dalam keadaan seperti ini yang saya lakukan, saya mencoba menghibur untuk menenangkan dia. Nah, gejala awal dari sakit ini yaitu setiap hari dia merasa meriang badannya dan dia selalu mencari selimut untuk menutupi tubuhnya. Biasanya ketika dia sakit panas biasa, dia masih mau bermain bersama adiknya, makannya juga masih bagus. Tetapi kali ini benar-benar berbeda. Setiap hari dia hanya diam, dia hanya tidur dan dia berkata kepalanya pusing. Dan tidak ada keinginan sama sekali untuk bermain bersama adiknya. Badannya begitu lemah, mukanya pucat, matanya layu, dan dia benar-benar lemah waktu itu. Di hari kelima, bintik-bintik merah di bawah kulit itu sudah mulai timbul. Ketika dicek darah, trombositnya turun sampai 80.000. Dan ternyata dia sudah memasuki masa kritis sejak masih di rumah. Nah, ini kita sudah tiba di rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Tibanya di rumah sakit Prof. Kando Malalayang, langsung dibawa masuk ke UGD dan dari UGD dibawa ke kamar. Kami mendapat kamar ini pun semua hanya karena mujizat Tuhan. Karena padahal sebelumnya dicek semua kamar udah pada penuh. Dan kami pun berharap walaupun ditaruh di kamar yang berapa orang pun kami terima. Tetapi kami mendapat mujizat Tuhan, kami mendapat kamar yang hanya khusus kakak sendiri saja. Sebenarnya ini kamar untuk khusus 2 orang, tetapi karena belum ada pasien lain, jadi kami hanya sendiri di kamar ini. Padahal tadi waktu di UGD, suster mengatakan bahwa semua kamar sudah penuh, tidak ada kamar kosong lagi. Jadi sambil menunggu ada kamar yang kosong, jadi untuk sementara anak ibu dirawat di lorong dulu. Waktu itu saya tidak berpikir apa-apa lagi. Pikiran saya yang mana anak saya harus dirawat dulu. Tidak peduli kami harus menunggu sambil berdiri atau duduk di lantai saja, itu tidak apa-apa.
Ketika suster bertanya, ibu mau pakai dokter siapa untuk menangani anak ibu? Suami saya spontan langsung menjawab nama dokter yang adalah kepala bagian anak di rumah sakit itu. Karena itu adalah dokter anak saya sejak dia masih bayi. Karena jabatan dokter itu, jadi kami dicarikan kamar khusus. Karena sebetulnya ruangan itu bukan ruangan untuk anak-anak. Tangan, kaki, dan wajah anak ini penuh dengan bintik-bintik merah. Dan juga bibirnya yang sudah pecah-pecah. Dan dia selalu berkata bahwa kakinya kram. Sepanjang malam dia rebel terus, dia nangis minta pulang. Dan sewaktu dia nangis tadi, ada percikan darah juga yang keluar dari hidungnya. Dan itu adalah hal yang harus dicegah. Jangan sampai mengalami pendarahan yang berakibat kondisi menjadi fatal. Sebelum tidur, ada dokter yang datang untuk mengecek kondisi anak ini. Karena keesokan harinya adalah hari Minggu dan jadwal saya untuk berkhotbah di gereja, jadi saya harus pulang ke rumah. Saya pulang dalam kondisi yang pusing, capek, hampir roboh di jalan. Karena semalaman saya nggak bisa tidur, karena saya harus memberi dia air minum karena dia nggak boleh kekurangan cairan. Namun dalam keadaan seperti itu, saya tetap memilih untuk taat, untuk tetap melayani. Dan puji Tuhan, Tuhan memampukan saya. Dan ini ada saudara-saudara seiman yang datang untuk mendoakan kakak Alicia. Dan ini ada saudara-saudara seiman juga yang membawakan makanan bagi kakak. Ada teman-temanku juga yang dari jauh datang untuk mendoakan kakak Alicia. Setiap hari perawat harus datang untuk mengambil darah, untuk mengecek kondisi darah dari anak ini. Dalam kondisinya yang sementara tidur pun, saya harus tetap membangunkan untuk memberi dia air minum, atau biasanya suster memberikan Oralit atau Trolit supaya dia tidak kekurangan cairan. Nah ini puji Tuhan, bibirnya udah mulai memerah, udah nggak pucat biru lagi. Beberapa malam pertama waktu dia tidur, dia mengeluh kedinginan kalau malam. Dan ini ada dokter juga yang datang memeriksanya. Dan ini adalah dokter utama, yaitu kepala bagian anak, Profesor Adrian Umbo. Prof mengatakan bahwa hasilnya sudah bagus dan besok kakak Alicia sudah boleh pulang. Ini mukanya udah sehat, bibirnya udah kembali merah. Nah, dan ini adalah kamar kami yang kedua. Tiba-tiba kami dipindahkan oleh dokter jaga karena di kamar kami yang sebelumnya sudah ada pasien baru yang dirawat di situ. Pada waktu itu ketika kami kembali ke rumah sakit setelah selesai beribadah, kami melihat bahwa bed yang satunya sudah ada yang nempatin. Padahal sebelumnya suami saya tidur di situ dan saya tidur sama anak saya. Tetapi Tuhan itu paling tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Pikir kami, ya sudahlah, nanti suami saya tidur di lantai saja nggak apa-apa. Tetapi tiba-tiba suster berkata, "Ibu, anak ini harus dipindahkan ke ruang sebelah yang kosong yang hanya untuk satu orang saja. Dan di situ sudah ada sofa, jadi suami saya itu bisa tidur di sofa kalau malam." Tuhan itu paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita anak-anaknya. Pikir saya, yang mana anak saya ini akan ada seminggu di rumah sakit, tetapi Tuhan itu baik. Dia hanya ada di rumah sakit kurang lebih 2 hari, dan pada hari yang ketiga dia harus pulang ke rumah. Puji nama Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang berlaku bagi anak saya. Terima kasih juga ada saudara-saudara seiman yang datang untuk mendoakan kakak yang sudah di rumah. Yesaya 53 ayat 4 bagian A berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya."
Semoga kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Amin.